Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda, amma ba'd. Sahabat muslim dimanapun berada, ini salah satu bagian masjid yang insya Allah dalam waktu dekat ini akan kita mulai renovasinya. Kita akan buat senyaman mungkin buat orang-orang ibadah sholat 5 waktu, karena memang tempat ini sudah nggak menampung jumlah jamaah nih. Ya, yuk bismillah kita berdonasi untuk membangun rumah Allah. Masya Allah, siapapun yang membangun rumah Allah, masjid di muka bumi ini, Allah akan bangunkan rumah di sorga nanti insya Allah ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منكما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sedang majelis kajian Rumil Al-Hilya yang semoga Allah muliakan dunia dan akhirat. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Tabaraka wa ta'ala, Allah Jalla wa ala, yang memudahkan kita untuk bisa beristiqomah dalam penuntutan ilmu ya, walaupun secara online. Dan kebetulan ini kami juga dari kota Bali, kota Denpasar Bali, di Anomali. Jazakallah khair akhi Agam yang telah mengizinkan kita menggunakan kafe Anomalinya di Bali Denpasar ini. Mudah-mudahan Allah jadikan kemaslahatan buat kita semua dalam menuntut ilmu nih insya Allah. Baiklah pemirsa dimanapun berada, kita akan membahas kajian yang sudah direncanakan melalui teman-teman dari Majelis Ta'lim Al-Hilya Rumil, yakni buah yang kau petik. Kalau lihat judulnya ini, buah yang kau petik ini adalah hasil dari sesuatu yang kita lakukan. Ya, dikatakan mayazra yahsud, siapa yang menanam dia bakal memetik. Apa yang kau tanam itu yang bakal kau panen. Dalam beragama kita menginginkan kemaslahatan. Ketika dikatakan kullu amal ibni adam lahu, bahwa setiap ibadah anak Adam kembali pada si pelakunya, maka ini menginformasikan ke kita bahwa akan ada dampak baik positif maupun negatif dari setiap kegiatan yang kita lakukan. Oleh karena itu, ketika ditawarkan bahwa ibadah seperti apa yang dicontohkan, berharap ibadah akan menjadikan hidayah buat orang yang melakukannya. Iyalah, contoh yang paling gampang. Ketika Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Dia katakan ya Muhammad kepada umatmu, katakan kalau nanti mereka mengatasnamakan cinta dalam ibadah kepada Allah, tidak ada cinta kecuali mencontoh dirimu. Karena kalau dia mencontoh dirimu, Allah katakan yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan cinta sama mereka dan Allah akan ampunkan mereka. Dampak dari ibadah dengan mengikhlaskan agama hanya untuk Allah, mencontoh Rasulullah SAW, diberikan kemuliaan seperti itu. Nah, ini banyak orang nih yang nggak memperhatikan ya. Ibadah ini seakan-akan kemasan cinta menurut dia gitu loh. Ya kalau kita mencintai makhluk, kita kemas cinta buat dia. Tapi kalau buat Allah kan ada aturan mainnya.
Karena resikonya kalau kita tidak mencontoh Rasul, ya, tidak mengikuti orang-orang yang beriman yang mencontoh Rasul, kata Allah apa? Nuwallihi ma tawalla, akan kupalingkan dia sejauh mungkin. Wa nuslihi jahannam wa sa'at masyira. Nuwallihi ma tawalla, akan kupalingkan dia sejauh mungkin. Wa nuslihi jahannam wa sa'at masyira. Bahkan akan menjadikan neraka tempat kembali, seburuk-buruknya tempat kembali. Kenapa? Karena melakukan sebuah ritual mengatasnamakan cinta dalam ibadah kepada Allah tanpa contoh Rasulullah SAW, sehingga terkesan asal-asalan. Kita pernah bahas loh bab faudiyah. Faudiyah itu artinya asal-asalan atau tidak stabil dalam beragama. Ya. Ketika dijelaskan bahwa orang yang melakukan faudiyah itu memiliki tanda-tanda khusus. Ya. Jadi kelihatannya dia beragama, bukan tidak lah, wong dia memang sholat di masjid, ya, dia mengeluarkan zakat, kemarin berpuasa di bulan Ramadan, bahkan dia juga melaksanakan haji, umroh, dia beribadah. Cuma ada tanda-tanda di mana gejala yang dia lakukan ini akan membuat dia ini tak memetik buah. Kalaupun buah yang dipetik itu keburukan yang dia dapat. Gitu. Ya ini dia sibuk dengan pekerjaan yang tidak bernilai, yang tidak mendatangkan manfaat. Mudaratnya lebih besar daripada manfaatnya. Sementara Nabi mengatakan, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Bentuk kesempurnaan Islam seseorang itu ketika meninggalkan sesuatu yang nggak bermanfaat. Harusnya kan ini kan dibutuhkan bukti kalau sudah seperti ini. Min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Bentuk kesempurnaan Islam seseorang itu ketika dia bisa meninggalkan sesuatu yang nggak bermanfaat. Nah ini ada orang yang mengatasnamakan agama, bahkan dia beribadah, memiliki simbol-simbol keislaman, tanda-tanda agama ada dirinya. Cuma sibuk dengan pekerjaan, nggak tahu pergi sana pergi sini mau ngapain, nggak tahu. Cuma ngayal menaklukkan dunia, cuma lupa ngaji, Quran lupa naro, zikir nggak dipertontonkan. Emang mati mau bawa apa kita? Nggak cukup kata takziah kita kemarin, bahwa wafatnya seseorang itu nggak membawa sesuatu kecuali 3 hal. Ya sedekahnya waktu hidup, ilmu yang bermanfaat, 2 anak yang saleh. Ya sertifikat rumah nggak dibawa, STNK, BPKB apalagi nggak ada orang meninggal bawa banda, nggak ada. Harusnya kan dia tahu diri, oh iya kalau sudah begini maka dia akan luangkan waktu 24 jam dalam satu hari loh. Terpotong tidur 8 jam itu masih ada 16 jam itu waktu. Terpotong kerja 6 jam masih ada 10 jam. Masa 10 jam kita nggak bisa pakai buat belajar walaupun 2 jam? Tapi ngayal sukses, ya nggak bisa. Hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun innama yatadzakkaru ulul albab. Sama nggak orang yang berilmu dengan yang nggak berilmu? Oh ya jelas beda. Kalau cuma hidup nunggu tua, ya buat apa? Dunia ini kan tempat transit. Tempat Nabi Adam diazab, dihukum di dunia. Kita berebut dengan dunia, rugi kita. Maka jangan terlalu sibuk dengan pekerjaan yang tidak bernilai, tidak bermanfaat, bahkan mudaratnya lebih besar. Silakan, ish ma syi'ta, kata Nabi, hidup terserah kalian. Fa innaka mas'ulun bi, tapi kan kamu bakal ditanya. Wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bi. Berbuat sekehendak kalian, Allah bakal balas kalian. Lah hidup kalau cuma buat selfie, koleksi foto, warawiri sana sini kayak teriskan kurang arangnya buat apa gitu loh. Enggak ada kemuliaan sama sekali, ya Allah, enggak berasa. Sekarang obrolan kita sudah bukan merek sepatu, merek tas, merek yang mahal-mahal, bukan. Udah merek obat, betul? Nih bagus nih herbal nih. Ini cakep nih buat COVID, ini cakep nih buat ini. Obrolan kita sudah merek obat. Ini menandakan sudah kepala 4 kita ke sana ini. Enggak bakal mudah lagi kita ya. Walaupun prinsip para biker kalau sudah 40 nggak naik-naik lagi, betul ya. Cuma obrolan kita nggak bisa dibohongin ya. Jangan terlalu sibuk dengan pekerjaan yang tidak bernilai, yang tidak mendatangkan manfaat. Ayo dong, waktu ini pinjaman. Faragoka qabla suglika, kata Nabi. Waktu kosongmu sebelum datang sibukmu. Bahkan beliau mengatakan ni'matani maghbunun fihi makasiru minan nas. As-siha wal faragh. Ada 2 nikmat yang manusia butuhkan. Setelah punya 2 nikmat tersebut dia sia-siakan. As-siha wal faragh. Waktu sehat, waktu kosong.
Orang nggak selamanya sehat. Ada saatnya sakit, apalagi sekarang musim sakit nih. Si COVID-19 di mana-mana tuh. Waktu kosong juga sama. Karena kita punya waktu kosong, luang kita, betul. Pandemi membawa sekian hikmah. Kita tetap bisa belajar dengan online, kita juga bisa beraktivitas. Nggak ada keburukan kalau kita rasakan dengan husnuzan kepada Allah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah nggak mungkin menguji manusia di luar batas kemampuannya. Cuma karena kita nggak paham, kita bersuuzon, ya Allah sampai kapan ini virus COVID-19 gitu loh. Nah terus kalau virus sudah nggak ada itu mau ngapain? Lawang ke masjid saja enggak, ngaji juga boro-boro, enggak di atas syariat, enggak ngaruh kali. Orang yang beragama dengan cara yang baik, dia tahu apapun kondisinya, yang dia tahu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah Allah ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Hati-hati loh waktu pinjaman. Lantar jial ayyamul lati madat. Tidak akan pernah kembali hari-hari yang telah lampau. Sekarang kita kumpul di anomali. Ya, kita kumpul, Masya Allah. Semoga Allah kasih berkah tempat ini, Insya Allah ya. Pak Agam, jazakallah khair, Masya Allah. Iya, besok kita kumpul lagi belum tentu. Wala tadri nafsun mada taksibu ghadan. Enggak ada satupun jiwa yang tahu besok apa yang terjadi kan. Wala tadri nafsun fi ayyi ardin tamut. Bahkan tak ada satu jiwa pun yang tahu di bumi mana dia bakal diwafatkan. Sekarang kita gimana bisa ceria menanti kedatangan waktu dijemput sama malaikat untuk mendatangi akhirat. Kalau perbekalan kita nggak cukup, yang ada handphone buka tutup kayak ada yang nge-WA, kayak orang penting, Masya Allah. Quran dibuka aplikasi, coba dilihat. Hafalan kita berantakan sudah. Ya, buku-buku ulama kita nggak baca. Ya dibillah wa na'udzubillah. Hati-hati nih. Ya, takutnya menghayalkan memetik buah jeruk tapi yang ditanam tomat, yang nggak bakal. Manalah mungkin tanam tomat petik jeruk. Akhirnya menghayalkan memetik sesuatu yang bukan ditanam. Ya billah wa na'udzubillah. Hati-hati, ini gejalanya nampak. Terlalu sibuk dengan pekerjaan yang tidak bernilai, yang tidak mendatangkan manfaat, bahkan mudaratnya lebih besar. Bahkan dia rasakan bahwa hari-hari, bulan dan hari berlalu tanpa dihabiskan untuk mengerjakan pekerjaan yang tidak bernilai tersebut. Waktunya terbuang percuma. Masa muda hilang tanpa sebuah karya cipta. Nggak ada yang kita obrolin di hari tua kita nanti. Ya karena kita nggak berkarya. Dari zaman Rasul dulu pemuda berkarya. Puncaknya umur. Falamma balagu asudda wa balagu arba'ina sanatan qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Ada ayatnya kan? Al-Ahqaf ayat 15 itu katakan bahwa ketika sempurna usia, sampailah dia di usia 40 tahun, itu puncaknya umur. Sunnahnya kita mengatakan Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Duhai Tuhanku, ajarkan kepada aku untuk bisa bersyukur karena sukses. 40-nya sukses. Usia mudanya itu betul-betul membina kemuliaan. Bahkan dia tahu sekali, saya pengen sukses, pengen menaklukkan dunia, saya pengen jadi orang kaya kalau perlu. Kenapa? Karena jihad yang utama dengan harta, bukan dengan jiwa. Al jihadu fisabilillah bi amwalikum. Dia taklukkan dunia untuk menjadi orang yang kaya, sukses. Bukan buat munyain dunia, bukan. Dia pengen sampai target yang Allah muliakan. Makanya nggak dia buang waktu percuma, bulan berganti, hari berganti, waktu berganti dengan nggak dengan sia-sia gitu lah ya. Dia perhitungkan kan, dia tahu semuanya titipan. Kemudian yang kedua, ada gejala yang resikonya kita memetik buah yang buruk lah. Ya, ini kita menyia-nyiakan waktu tanpa aktivitas. Udah sering dibilang, lantar jial ayyamul lati madat. Nggak kembali hari yang telah lampau. Pagi tadi, sekarang siang, entar sore, setelah itu malam, nggak kembali pagi lagi, pun kembali esok matahari terbit dengan kondisi yang berbeda. Jangan sia-siakan waktu. Maka dikatakan sama Abdullah bin Umar, salah seorang sahabat Rasul yang mengatakan, idza amsayta falatantazir as-sabah wa idza asbahta falatantazir. Kalau kau berada di sore hari, kawan, janganlah kau tunggu pagi untuk berbuat baik. Pun di pagi hari, jangan kau tunggu sore untuk berbuat baik. Fastabikul khairat, berlomba-lombalah untuk kebaikan. Jangan sia-siakan waktu tanpa aktivitas. Bikin agenda hidup dari awal kita melek sebelum subuh.
Ya, kita tahajud, kita sholat witir, menyiapkan diri buat mendengar azan yang dikumandangkan, intizar, melaksanakan sholat qobliyah, subuh di rumah, melaksanakan subuh di masjid, punya agenda. Satu hari ini apa yang bisa saya lakukan? Dia nggak sia-siakan waktu. Dia buat manajemen waktu, ya, yang multazim, yang memang sudah menjadi sebuah rutinitas. Ya kan, karena waktu berulang, masa berganti. Kalau aktivitas kita nggak maksimal, rugi kita. Orang cuma nungguin siang, siang nungguin sore, sore nungguin malam, malam nunggu pagi. Astagfirullahaladzim. Ini yang dibilang madesu, masa depan suram ini. Ya, aduh ya Allah, pengen buru-buru pagi, sampai pagi, aduh, ya Allah, pengen sih siang buru-buru nih. Aduh, ya Allah, mudah-mudahan cepet-cepet sore deh. Aduh, pengen buru-buru malam. Begitu nunggu waktu. Dia lupa hidup ini cuma transit. Apalagi yang lebih fatal lagi, nunggu orang online. Ya, ada orang itu yang kerja nunggu online. Orang online ditelepon, di WA, innalillah. Nggak ada aktivitas. Cuma pengen membentuk sesuatu karena rasa suka yang dia inginkan. Bahaya sekali. Jangan disia-siakan waktu, jangan. Bikin manajemen waktu yang baik supaya mendapatkan kebaikan. Yang ketiga, yakni tidak pandai mengatur pekerjaan. Terkadang pekerjaan menumpuk sementara dirinya tidak mampu untuk melaksanakan semua pekerjaan itu dengan mudah pada waktu yang amat terbatas. Betul. Ya. Jadi kalau orang Islam itu kan dia tahu bahwa melakukan sesuatu karena Allah secara maksimal akan membuat mulia dirinya. Maka dia buat agenda-agenda hidup ini dalam mengatur pekerjaan. Karena wallahi pekerjaan yang ringan kalau sifatnya numpuk, ya, maka akan lelah buat orang yang menjalani. Numpuk pekerjaan akan lelah. Hati-hati. Ya, ini kita nggak pandai mengatur pekerjaan, ala gampang lah kayak anak kos-kosan. Ala baju satu cucinya ntar aja. Siang nambah satu, sore nambah satu, 3, malam 4, terus 5, terus. Besok mau nyuci numpuk. Gila mau pakai baju nggak ada. Akhirnya yang dipakai yang 7 rupa wanginya. Ya Allah, capek habis nyuci, ya ditumpuk. Coba kalau kotor cuci kucek jembreng, ringan. Pekerjaan nggak numpuk ibu-ibu begitu. Makan minum coba. Kalau seandainya habis makan latih anak-anak cuci piring, nggak numpuk nih piring kotor ditumpuk. Ala gampang berat. Ya, sesuatu yang ringan kalau banyak jadi berat. Tidak pandai mengatur waktu pekerjaan. Ya, pekerjaan menumpuk sementara dirinya tidak mampu untuk melaksanakan semua pekerjaan itu dengan mudah pada waktu yang amat terbatas. Akhirnya kebingungan sendiri. Lihat buah yang kau petik, lihat. Yang ringan jadi berat. Yang keempat, yakni ketidakmampuan dia untuk memiliki program kerja dan perencanaan secara tertulis. Padahal multazim, ya, artinya sesuatu yang dilazimkan. Kebiasaan dia yang nggak bisa berubah ini. Alangkah baiknya kita buat agenda lah, ya. Karena dalam Islam ini kan kita nggak boleh berbuat zolim dengan waktu yang kita miliki. Ya, ini harus supaya kita bisa mencapai sukses secara bertahap. Ada waktu yang dibuat untuk bisa didapatkan kebaikan gitulah. Hati-hati nih. Keempat gejala tersebut bisa membuat semua jadi buruk. Ya. Ini bahaya sekali. Nah, kalau mau diperjelas, ketidakdisiplinan yang berujung kepada keburukan ketika memetik buah, ya, itu dikarenakan beberapa hal. Diperjelas lagi nih. Kita pengen yang dipetik itu buah yang ranum, yang manis, yang bagus bentuknya. Karena memang semua dipersiapkan, lahan yang disiapkan, ya, tanaman yang dijaga, dirawat, dipupuki, grow up-nya itu maksimal. Masya Allah. Ya, tapi akhirnya mendatangkan. Nah, yang pertama, ya, ada tidak disiplin ini memiliki beberapa bentuk dan corak. Corak yang pertama,
tidak disiplin dalam menuntut ilmu. Ini yang paling banyak nih jamaah ini. Makanya teman-teman dari Majelis Ta'lim Al-Hilya Rumil, tolong kalau belajar disiplin, apalagi yang namanya ilmu. Jangan modal hijrah pengen masuk surga tapi nggak ngerti sabab. Alhamdulillah nih, ane udah hijrah nih. Alhamdulillah nih, ane sekarang sudah bukan ane yang dulu lagi. Alhamdulillah. Cuma bikin program kerja bahwa kamu sudah hijrah. Tugas kamu yang pertama belajar, bukan bangga dengan hijrahnya kamu. Apalagi senior hijrah, ane udah senior nih. Yang junior maju, yang senior jadi panitia kajian, yang junior tolong duduk di bawah. Astagfirullahaladzim. Ini banyak di antara kita, ini banyak nih. Sehingga kadang-kadang sop depan itu yang junior, yang senior masbuk. Orang kalau belajar nggak disiplin, ujungnya keburukan. Orang kalau udah berilmu, lapar. Saya duduk di majlis si Ali Hasan bin Ali Abdul Hamid Ali Al-Halabi. Beliau selalu mengatakan, nahnu talibul ilmi. Kita ini para penuntut ilmu. Syekh lo yang ngomong. Dia mengatakan, nahnu talibul ilmi. Kita ini para penuntut ilmu. Syekhnya ngomong, dia juga penuntut ilmu. Enggak merasa senior dalam ilmu. Enggak. Nabi saja belajar sama Jibril. Sahabat langsung ke Rasul. Para tabiin kepada para sahabat. Mereka belajar, bukan tidak. Bahkan Umar ibn Khattab ketika beliau menjadi khalifah, untuk bertanya akan ayat idza jaa nasrullahi wal fath, dia tanya kepada sahabat-sahabat Muhajirin, Ansar, dan orang-orang yang dituakan. Karena mereka juga tahu harus belajar disiplin. Jangan kita yang masih seger. Orang yang jadi mayit saja, kata Nabi apa? Lakinu mautakum la ilaha illallah. Hei. Ini orang yang mau mati, ajarin la ilaha illallah. Orang yang mau mati saja suruh belajar. Apalagi kita yang hidup. Ini modal hijrah, modal taubat, pengen dibilang senior dalam ilmu. Astagfirullahaladzim. Sorry bro, gue udah lama hijrah nih, lo yang baru deh. Depan dikit. Emang gang parkir, depan dikit. Jangan. Ya hati-hati, nggak disiplin menuntut ilmu, harus disiplin. Nah, kesalahan yang paling fatal yang terjadi, banyak orang ini ketika dia sudah hijrah, dia nggak belajar dengan cara yang disiplin. Disiplin bagaimana, Ustaz? Nah, dibukin sama ulama tentang usul salasa tuh. Belajar tentang 3 landasan pokok dalam beragama. Yang pertama, mengenal Allah dengan cara yang benar. Yang kedua, mengenal Nabi Muhammad dengan cara yang benar. Yang ketiga, mengenal Islam itu dengan benar. Ini aja dulu nih. Jangan ngayap yang lain, jangan berdebat yang lain. Ini dulu 3 ini. Ente sudah hafal nama Allah belum? Berapa tahun udah hijrah? Ana alhamdulillah Ustaz, udah 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, oke. Udah hafal nama Allah belum? Itu masalah, Tat. Bukan masalah Mas Bulo, masalah buat lo. Sekian tahun hijrah nggak hafal nama Tuhan, ajib. Ente berdoa ke Tuhan yang ente nggak kenal, ajib. Allah yang mengatakan walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah punya nama-nama yang sempurna, minta dengan nama tersebut. Kau minta ke Tuhan yang kau tak kenal. Lucunya kau merasa dijawab. Uniknya kau merasa ditolak. Ajib. Kau tak kenal Tuhan. Kau istidraj. Merasakan sesuatu yang diurus sama Allah. Hati-hati ya. Jangan sampai kita nggak disiplin. Yuk kenali Allah. Yuk kenali Nabi Muhammad. Karena kalau tidak nanti kamu mengaku Islam, tapi beramal tanpa contoh Muhammad. Bahkan bangga dengan bid'ah. Bahkan mengiklankan bid'ah kemana-mana. Mengajak orang berbuat sebuah ritual ibadah tanpa contoh. Sebenarnya Nabi mengatakan kullu bid'ah dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Setiap bid'ah itu sesat dan setiap yang sesat di neraka. Nabi yang mengatakan begitu. Orang kalau nggak paham Rasul akan mengiklankan bid'ah. Walaupun Nabi mengatakan man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Orang yang berdusta mengatasnamakan diriku, kata Rasul, ambil bangku duduk di neraka. Kebayang tidak? Dia tidak kenal Rasul. Hidup yang singkat di atas dunia, apa yang ingin kau bawa? Kau mayit, kau bakal mati. Berjumpa dengan Allah, apa yang kau bawa? Gebetan yang bakal dibawa, usaha yang bakal dibawa, semua yang negatif. Allah jadi perkedel kita lo bangku berurusan nanti. Jadi takut sama Allah. Kenali Rasul dengan cara yang betul. Pahami Islam dengan benar. Ketika di zaman pandemi yang seperti ini, nah ini dipertontonkan kita kalau kenal Islam yang benar kita nggak dibikin bingung.
Ini Indonesia bro, apa yang kita mau lihat model Islam banyak di sini. Sampai ada yang ngasih ide, ngakunya Islam, haji jangan bulan Zulhijjah, haji. Sampai ada yang ngasih ide, orang Islam, yo kalau bisa Jumatan jangan cuma Jumat, kalau bisa sholat Jumat hari Sabtu, hari Ahad, haji. Ada. Di negeri semuanya ada. Kalau kita nggak paham Islam dengan cara yang betul, keanehan yang bakal kita pertontonkan. Wa iyyadubillah wa na'udzubillah. Tolong kenali Allah dengan benar, kenali Nabi Muhammad dengan benar, kenali Islam dengan benar. Nah, kalau sudah paham, ya bukan berarti kita ini maksum, nggak berbuat salah, pasti berbuat salah. Ada ayat yang mengatakan wa'ad bi sayyi'atal hasanat tamhuha wa khaliqin nas bi khulqin hasanin. Barengin keburukan dengan kebaikan. Ya, kita pasti berbuat salah, buru-buru istighfar. Kita berbuat nggak baik, buru-buru belajar supaya jadi baik ke depannya. Harusnya begitu. Yang kedua, yakni kita tidak disiplin menggunakan waktu. Sudah disampaikan tadi. Nikmatani magbunun fihi ma katsirun minan nas. Ada dua nikmat yang orang butuh, udah punya disia-siain. Waktu sehat, waktu kosong. Bro ngaji bro, aduh gue lagi sakit, ntar udah nunggu sehat dah. Merentek badannya takut gejala COVID, nggak mau kajian tuh, padahal online. Apa urusannya merentek online? Jadi kalau offline nggak datang merentek wajar gitu lah ya. Udah sehat bro nih kita kajian, nggak bisa nih penuh kawan. Undangan sampai 3 undangan tuh, sepekan doang nih. Ntar dah, kalau udah punya waktu kosong. Yeah. Allah juga paham, mana mobil anak sibuk sekarang. Udah punya waktu kosong gimana bro? Iya gimana ya? Nggak bisa juga, susah lah. Ini ada yang mau datang, selalu ada penghalang. Padahal Allah mengatakan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah angkat derajat orang yang menuntut ilmu. Allah angkat derajat orang yang menuntut ilmu. Coba ya boleh bilang apa? Karena dia nggak paham, terjebak dalam kesalahan. Hidupnya terbuang percuma. Dia nggak disiplin menggunakan waktu. Tadi usia mudanya lewat begitu saja. Ya, ketika sudah tua, mata sudah mulai agak rabun dikit, baru mulai belajar ngaji. Dulu zaman mata masih tegas, bisa bedain huruf-huruf hijaiyah, nggak demen megang Quran. Sekarang giliran mata udah komplain kiri kanan, ada yang kanan bilang ain, yang kiri bilang ogin, baru mau belajar. Ini fa titiknya atau berdua nih kof jangan-jangan baru mau belajar. Bukan nggak boleh. Cuma kan terlambat, rugi. Ada pepatah kita zaman anak-anak dulu kan, belajar di waktu kecil bak mengukir di atas batu. Belajar sudah dewasa kayak menulis di atas air, susah untuk paham. Ya, beberapa tahun yang lalu saya pernah kajian, saya tekankan sekali tuh. Zaman kita masih anak-anak dulu, Masya Allah, dengar guru baca 10 ayat, kita bisa ngulang langsung. Sekarang, seharian kita ngapal cuma masuk 5, besok hilang 7, tekor 2, betul tuh hafalan. Geser yang ada. Aduh, iya. Masa itu datang. Kita nggak disiplin menggunakan waktu. Nggak berubah, ntar dah nunggu tua dah. Ntar dah nunggu nikah dah. Bro nggak sholat bro? Ya ntar dah. Kau udah merit lah. Udah merit masih nggak sholat juga. Lu nggak sholat kan udah merit. Masya Allah ya. Pas merit nih waktu lebih susah lagi nyarinya nih. Ntar kalau udah punya anak dah. Udah punya anak nggak sholat juga. Anak minta gendong. Di akhirat yang begini resikonya fatal nih ya. Meninggalkan rutinitas ibadah. Karena alasan dunia diciptakan bukan buat menghalangi itu. Dunia sebagai fasilitas untuk kita berbuat baik sama Allah. Karena kan kita butuh waktu. Maka Nabi mengatakan, yakni sparagoka qabla suglika. Waktu kosongmu sebelum datang sibukmu. Syababaka qabla haramik. Waktu mudamu sebelum datang waktu tuamu. Waktu. Ya, jangan terbuang percuma, jangan. Lubang kubur ini bukan rumah klaster atau rumah betelan yang bisa minta tolong sama tetangga kita. Lubang kubur ini masing-masing. Ya, teman sekarang akrab, hehe, cekakak, cekikik, ngomongin dunia.
Emang masuk lubang kubur bisa cekak-cekik lagi? Nafsi-nafsi. Nafsi-nafsi. Masya Allah. Yang ketiga, bagaimana kau bisa petik buah yang baik kalau kamu tak disiplin dalam bergaul? Udah sering dibilang, bro, almar'u ala dini khalili. Orang itu tergantung agama temannya. Ya, kalau pengen baik, lihat teman yang baik. Almar'u ala dini khalili. Kita mau tinggal di mana saja, kalau teman kita baik-baik, insya Allah. Ya, Ustadz di Bali, apa? Boleh ketemu sama teman-teman Bali sini. Oh, ada Bro Jamal di sini ya, Masya Allah. Teman-teman MBI ini, ada Bro Farid. CS ini, orang-orang lama ya. Nanti Reja, Pak Yono dan teman-teman lainnya, Badrimin. Oh, Masya Allah ya. Kita ketemu nih. Ustadz di Bali kan macam-macam, Ustadz emang macam-macam, di mana juga macam-macam. Anda udah sering bilang, bro, ya dalam bergaul ya. Jangan salahkan gelombang dan badai ya, yang membuat kapal itu karam. Kapal karam itu karena air masuk ke dalam kapal. Dalam bergaul juga sama. Ya, jangan salahkan orang, kamu yang nggak bisa memprotek diri kamu sehingga masuklah fitnah dalam diri kamu. Kalau bukan karena air yang masuk ke dalam kapal, nggak mungkin karam itu kapal. Ya, jadilah orang yang punya warna. Mewarnai bukan diwarnai. Karena agama kita begitu kan. Liyuzhirahu ala dini kulli. Agama kita ini liyuzhirahu ala dini kulli. Agama yang mewarnai bukan diwarnai. Sekarang bagaimana kita bisa mewarnai kalau kita nggak punya warna? Akhi, maka sering saya pakai bahasa al-Zifi, apa adanya. Hidup ini ngalir. Jangan jadi orang lain. Punya program jalan. Kul rabbiyallah summastaqim. Kalamun aslayantahi. Omongan orang nggak ada selesainya. Jangan gara-gara satu dua orang program kita berantakan, jangan. Lawang yang tahu kita sama Allah. Pegang prinsip yang dikatakan kul rabbiyallah summastaqim. Katakan Tuhanku Allah istiqamah. Istiqamah sudah. Allah muliakan kita insya Allah. Ya, hati-hati. Jangan sampai nggak disiplin dalam pergaulan. Ya, karena bahaya sekali ini. Kalau bahasa Nabi sih begini. La tusahib illa mu'minan li'anna al-mu'mina la tajidu minhu illa khairan. Kaba'it tayyib imma ayyuhdiyaka aw tajida minhu raihata tayyibah. Kata Rasul, la tusahib illa mu'minan. Ente kalau mau punya teman akrab, ya lihat imannya. Jangan sampai yang nggak beriman. Ya. Kenapa? Li'annal mu'mina, karena orang beriman, kalau dijadikan teman, la tajidu minhu illa khairan. Nggak ditemukan kecuali kebaikan. Seperti orang yang jual minyak wangi. Ente berteman sama tukang minyak wangi, nggak beli, tetap wangi. Tester mah terus. Ada yang baru nih bro, ada yang baru nih bro. Kanan lain, kiri lain. Kadang-kadang leher lain, ketek lain wanginya betul. Ini orang nggak sampel wanginya beda-beda. Masya Allah. Iya, orang kalau bisa cari teman yang beriman kayak begitu. Tapi kadang dicari imannya remeng, ya udah nungguin tua. Dari ngobrol masalah merek sepatu, merek celana, merek jaket, sampai merek obat sekarang. Itu aja temennya. Hafalan Quran nggak nambah, hafalan hadis nggak nambah, sedekah juga nggak nambah. Lihat, kita orang yang tidak mendapatkan manfaat dari orang-orang yang saleh, masya Allah. Ya. Kemudian yang keempat, tidak disiplin dalam hal ibadah. Padahal gini, ibadah itu kan udah bukan lagi bicara yang wajib. Karena kewajiban syariat yang Allah tekankan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Bro, disiplin dalam ibadah, bro. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Di Al-Hijr ayat 99 itu ya. Sembahlah Rabb yang menciptakan kamu sampai datang al-yakin al-maut. Disiplin diri. Kau tercipta untuk beribadah, beribadahlah sampai datang kematian. Ya. Adapun yang sunnah sifatnya hiasan. Menghiasi yang wajib. Dan jangan pernah yang sunnah itu mengalahkan yang wajib. Bro, lu lagi kerja lemes amat sih. Ada lagi Senin Kemis puasa. Astagfirullahaladzim. Jangan gara-gara puasa Senin Kemis kok kita nggak semangat kerja, jangan. Mana bulan Syawal begitu tuh. Bro, nggak kumpul-kumpul sama temen, pada kumpul loh, jarang-jarang ketemu loh.
Gue lagi sawalan, lagi target 6 hari nih, kasih dahar ke puasa setahun. Astagfirullah. Ketemu orang itu wajib, puasa sunnah. Jangan yang sunnah mengalahkan yang wajib. Ini GM ini, bukan general manager, jahil murokab, bodoh double ini. Udah bodoh murokab double. Ngayal yang sunnah, yang wajib dilepas lah. Haula. Kumpulin dana buat bantu fakir miskin di luar negeri. Di mana orang tua nggak kebagian, saudara nggak kebagian. Ini jahil murokab. Dzawil qurba wal yatama wal masakin. Kalau pengen bantu itu kerabat dekat dulu, yang paling dekat ya orang tua kita. Orang tua nggak kebagian, luar kota, luar negeri dapat. Aneh. Ini kan kita pohon yang ditanam sama orang tua. Dia pengen petik hasil, wajar dong, iya kan? Bahkan pakai bahasa jadikan dia sebagai sahabat, teman. Kalau teman kan kayak hitung-hitungan. Masya Allah. Ayo dong, disiplin. Jangan sampai kita nggak disiplin ya. Kita nggak disiplin dalam beribadah. Jangan kau gugurkan yang wajib dengan yang sunnah, tapi jadikan yang sunnah menghiasi yang wajib. Itu yang mendatangkan cintanya Allah. Yang dikatakan la yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Law kuntu ahbabtu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yubtisu biha wa rijlahu allati yamsi biha. Wa idza sa'alani la utiyanna wa idza sta'adzani la uidannahu. Allah jawab doa yang kau panjatkan. Allah lindungi perlindungan yang kau inginkan. Tapi caranya apa? Hiasi yang wajib dengan yang sunnah. Jangan yang sunnah merusak yang wajib. Makanya ini kan pandemi masalahnya tadi. Masalah juga punya masalah pandemi. Tapi kan ada prokes, betul? Ada prokes, bukan tidak. Lawang kita punya masker kok. Lawang kita bisa jaga jarak, mencuci tangan dengan hand sanitizer, betul? Itu kan prokes. Vaksin lagi. Udah begitu beraktivitas. Jangan nungguin mati ambulan datang. Heran. Umur tinggal sebentar nggak ada aktivitas. Silaturahmi dengan prokes yang ada. Jangan sampai kita nggak bersilaturahmi. Tapi tetap dengan aturan main yang ada ya. Karena kalau tidak memang mudaratnya lebih besar ya. Namun jangan kita berhenti dengan rutinitas kebaikan yang kita miliki. Disiplinlah dalam ibadah. Ada kewajiban. Rukun Islam jangan dikurangin ya. Hukum-hukum syariat yang diterapkan dalam syariat jangan sampai kita nggak lakukan. Yang ada kerugian buat kita nantinya. Masya Allah. Ya. Jadi kata bahasa Nabi, ya Abdullah, la takun ka fulanin kana yakumul lail summa tarakahu. Hei hamba Allah, jangan kamu seperti dia no. Ya, la takun ka fulanin yakumul lail summa tarakahu. Melakukan kewajiban yang sunnah bangun malam, kemudian dia tinggalkan, futur begitu saja. Jangan. Jadilah orang yang bertahap dan berbuat kebaikan. Karena memang menginginkan kebaikan. Karena dia tahu sekali orang yang betul-betul melaksanakan yang sunnah karena mengerti kewajiban butuh pelengkap, hiasan dengan yang sunnah. Ya, Masya Allah. Oleh karena itu beberapa hal yang ditekankan oleh ulama untuk kita lakukan supaya kita bisa memetik buah yang bagus dari perbuatan yang kita lakukan. Ulama mengajarkan kita yang pertama, untuk bisa meyakini bahwa waktu itu merupakan modal utama yang ada di permukaan bumi. Yakinkan waktu itu modal. Kita pinter, cerdas, smart, manfaat buat banyak orang, tapi nggak punya waktu, nggak ada gunanya. Nah, yakinkan waktu itu betul-betul modal utama yang paling kita butuhkan di permukaan bumi ini. Yang kedua, jadikan kehidupan orang-orang soleh, kaum salaf ya, di masa lalu ini sebagai contoh yang baik buat kita. Lihatlah mereka, waktunya nggak terbuang. Ya, ada waktu ngaji di saat Quran susah ditemuin. Sekarang kita hidup di zaman yang Quran di mana-mana. Yang nggak perlu kenceng-kenceng depan orang kita ngaji, ada waktu buka di Quran ya. Masa sehari nggak bisa 1 juz? Masa nggak kebaca? Sesibuk itukah kita? Ya, sampai Quran nggak dibaca, sesibuk itukah kita? Astagfirullahaladzim. Jangan jadikan orang-orang dulu yang soleh itu sebagai panutan buat kita. Makanya dulu itu hidup orang-orang dulu itu nggak sekaya orang sekarang. Cuma lihat manfaatnya, Masya Allah. Siapa yang nggak kenal mereka, orang-orang mulia yang pernah hidup di zaman dahulu kala itu? Kenapa? Mereka menjadi penyebab turunnya rahmat Allah. Yang ketiga,
rutinkan berdoa, merendahkan diri di hadapan Allah. Ya, la yaruddul qada ila doa. Yakinkan bahwa nggak ada yang bisa merubah takdir kecuali doa. Ya, makanya orang yang kenal Allah dengan cara yang betul, dia maksimalkan untuk merendah di hadapan Allah. Ya, mau jalan, baca bismillah tawakkaltu ala Allah. Mau safar, baca subhanalladzi sakhkhara hadza wa ma kunna lahu muqrinin, dan seterusnya. Pulang, aibuna ta'ibun la rabbina lamunqalibun. Semua aktivitas dengan doa. Karena orang Islam pakai prinsip say it with the prayer, katakan dengan doa. Bukan katakan dengan bunga. Orang kan bilang say it with flower gitu kan, katakan dengan bunga. Orang sakit kasih bunga, ulang tahun kasih bunga, kenalan kasih bunga, mati diaur bunga gitu kan. Orang Islam nggak ada kayak begitu. Karena semua disiplin dengan doa. Saling mengucap salam di antara kita. Nah, ya. Udah nggak usah khawatir. Nih ikhwan-ikhwan juga saya tekankan dari kemarin nih. Jangan gara-gara pandemi kita ketemu nih malah tinju-tinjuan. Apa kabar bro? Ini bro, jangan ketemu salaman. Lagi pandemi kan lu bawa hand sanitizer. Kata Nabi, orang yang salaman sebelum lepas rontok dosa, bukan kepel-kepelan. Salaman atau sekalian kasih kode, gak usah salaman, bukan kepel-kepel. Lagi tren sekarang orang kalau ketemu, apa kabar bro? Jangan ya. Jadi orang yang betul-betul paham bagaimana cara-cara Islam mengajarkan kemuliaan. Kemudian memahami bahwa seruan ajaran Islam itu adalah kepada kehidupan berdisiplin. Harus yakin bahwa Islam ini mendidik umatnya untuk hidup disiplin. Jangan jadi orang yang nggak disiplin dalam hidup. Lihat, tiap hari itu nggak berubah. Yang namanya subuh itu pagi, ya, yang namanya zuhur itu siang, asar itu sholatul wusta itu menjelang malam. Ya, ketika matahari sudah bergeser menuju terbenam. Maghrib itu terbenam matahari. Isya itu ketika naik rembulan di awal waktu. Lihat. Disiplin. Sejak 14 abad yang lalu yang namanya disiplin di Islam diterapkan. Tiap Ramadan kita puasa, betul? Tiap sampai nisabnya zakat 2,5%. Disiplin supaya kita tahu dalam Islam ada aturan. Nah, kalau sudah tahu kayak begitu, jangan ikuti aturan yang lain. Ikuti aturan syariat agama yang mulia ini. Yang kelima, coba untuk dunia ini batasi. Kunci sukses itu juhud. Juhud itu membatasi hidup dengan dunia. Membatasi hidup dengan dunia. Ya, jangan terlalu los-losan dengan dunia. Ya Allah, dunia cuma numpang lewat, cuma transit, masya Allah ya. Dan yang terakhir, yakni selalu membuat program dan perencanaan untuk melakukan pekerjaan apa saja. Buat program dalam hidup supaya stabil rutinitas yang kita lakukan. Nah, mudah-mudahan dengan disiplin seperti itu Allah muliakan kita ke depan insya Allah ya. Wallahu a'lam bishawab. Oke, teman-teman dari Majelis Taklim Al-Hilal Rumil, mungkin ada yang mau ditanyakan, atau teman-teman dari YouTube dan dari Instagram isb.bawazir ada yang mau ditanyakan, silakan. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Fadhal. Kalau bro, kalau ke Bali dan pasar kita nggak mampir ke anomali salah ya. Ini masya Allah ya, jazakallah khair bro Agam, kita udah difasilitasi buat standby di sini, kajian sambil ngopi di anomali. Anomali. Fadhal silakan. Ini dari Erlin. Kenapa Erlin? Bermakani. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana menjadi istri yang selalu sabar dalam hal ekonomi, Ustaz? Waduh. Korban pandemi. Ya harus tahu bahwa berhusnuzan kepada takdir, kan Allah mengatakan gini, wa yakunu fuqara yughnihimullahu min fadlih. Karena hikmah di balik pernikahan itu Allah akan tambahkan rezeki. Makanya sama Tuhan jangan suka buruk sangka. Ini sama Tuhan buruk sangka mulu sih susah ya. Coba berhusnuzan sama Tuhan. Ke Tuhan kau Allah berhusnuzan. Allahu khaliqu kulla syai' wa huwa ala kulli syai'in wakil. Allah yang mencipta, Allah yang mencukupi. Ya, tidak semua orang punya gaji, tapi setiap orang punya rezeki. Berhusnuzan kepada Allah. Nah, kalau sudah umat ini suuzon sama Allah, jangan menghayalkan kebaikan. Wa iyadzubillah wa na'udzubillah. Masya Allah ya. Fadhal, silakan yang lain. Ya.
Iya, ada nanya Tat nggak lolos ke Pulau Lombok Tat katanya. Pengen sih ya, doain dia biar sehat. Tadi diem cuy. Kalau kita ini sama tim Al-Azif ini semaunya sih kayak burung terbang nih. Ya kalau qadar Allah dimudahkan bisa menclok di tempat tersebut ya kita menclok. Kalau enggak ya belum waktunya. Qadar Allah masafah. Kita masih bisa online kok. Makanya banyak berdoa, jangan mengeluh supaya pandemi ini buru-buru selesai. Ya, supaya kita bisa maksimalkan kebaikan insyaallah ya. Taib. Dari Dianis 22. Bismillah Ustadz, bagaimana biar cepat melupakan seseorang yang bukan milik kita dan sudah menyakiti kita. Jadi belajar ikhlas memaafkan gimana tuh? Selama kita berteman sama manusia, selama itu pula kita harus siapkan maklum buat dia. Karena makhluk yang bernama manusia tempatnya salah dan dosa. Kullu bani Adam khata. Ya, setiap anak Adam itu pasti punya salah. Kalau kita berteman, berhubungan dengan seseorang, menuntut dia bersih tanpa dosa, cari aja malaikat dah, ya, nggak bakal punya syahwat, nggak bakal punya nafsu. Orang kalau masih punya nafsu, kata Nabi Yusuf apa? Wa ma ubari'un nafsi, inna nafsa la'amaratun bisu. Saya nggak pernah merasa suci. Kenapa? Karena saya punya hawa nafsu. Ya, siapkan maklum, jadilah orang yang bermanfaat buat orang lain. Allahu a'lam. Masya Allah. Dari Rosita Bianconeri, Wiri. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apakah sama pahalanya kajian online dengan offline Ustaz? Jazakallah ya. Saat sekarang sama, karena memang mudaratnya lebih besar kalau offline kan, sehingga ini ijtihad. Tapi kalau nanti sudah nggak ada pandemi ya offline lebih utama. Ketemu orang, bersalaman, mengucap salam, majelis ilmu itu kan majelis penyubur iman dan lain sebagainya. Ya. Hari Ipit 13. Salam Buya, mau nanya. Ada hadis yang menyatakan sholawat Jibril itu bagus dibaca sebanyak mungkin untuk rezeki dan urusan-urusan dunia lainnya. Tanya ke yang bilang, jangan ke Anda dong. Ya, kalau rezeki itu Allah sudah atur, siapkan wadahnya aja sih. Kunci sukses itu sedekah. Ya. Makin banyak tanggung jawab kita untuk memberikan nafkah ke banyak orang, makin banyak rezeki kita insya Allah. Makanya pengen tajir tapi bakhil, nggak bakal bisa. Anfik, unfik, alik, itu rumusnya. Infakkan hartamu, Allah infakkan kamu. Ya, orang kalau udah malas infak, ngayal sukses, ngimpi di siang bolong udah ya. Adapun zikir itu umum banyak ya. Yang betul-betul aja lah. Kita minta sama Allah Allahumma rzuqni rizqan halalan thayyiban wa amalan muttaqab. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban dan seterusnya. Banyak kok ya. Enggak hanya itu gitu. Tapi kalau kita mengalami kesulitan, diajarkan untuk banyak membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin atau istighfar yang lain. Karena istighfar itu mendatangkan kebaikan dalam hidup kita insyaallah. Nah, baik. Dari Putra Perdana Syah. Apa itu? Tat, celana saya isbal semua Tat. Cuma pas sholat saya lipat. Hukumnya gimana tuh Tat? Ya nggak boleh ya. Anda harus mengusahakan untuk memotongnya. Ya, kalau belum dipotong digulung mungkin ada rukhsah belum dipotong. Tapi kalau sudah tahu begini, sekian banyak celana ada yang dipotong lah. Karena Nabi yang bilang setiap kain yang di bawah mata kaki neraka lebih berhak. Udah jangan main-main kalau udah begitu ya. Belajar untuk disiplin. Paling nggak semata kaki aja dulu deh. Atau lebih atas sedikit. Ya. Karena kan banyak celananya. Ya. Kalau nggak ada ongkos buat jahitnya bilang kita transfer nanti ya. Betul. Ustadz, saya mau tanya, kalau di hari Jumat utamakan perbanyak baca Al-Quran atau sholawat? Al-Quran Al-Kahfi 10 ayat pertama atau full Al-Kahfi, banyak bersolawat juga. Kemudian persiapkan diri buat mandi junub, mandi besar untuk sholat Jumat buat yang mukim, ilah yang safar, jalan safar ya. Kemudian datanglah lebih awal waktu untuk sholat Jumat, dengarkan imam ya. Kemudian nanti di waktu asar dan setelah asar banyak beristighfar ya. Kalau bisa masih pagi gini banyak bersedekah lah ya. Jangan sampai kita nggak bersedekah di hari Jumat. Allah kasih berkah kita insya Allah. Terakhir kali satu lagi ya. Apa tuh? Assalamualaikum Ustadz. Apakah ada hari untuk memperingati untuk orang meninggal? Misal 1 tahun, 2 tahun kita membuat satu amal. Ada gitu-gituan deh bro. Udah doain kapan aja dari awal meninggal sampai kapan juga doain. Nggak ada hari-harinya, nggak ada haul-haulnya sudah. Kok didoain pakai hari-hari? Setiap waktu kalau itu orang tua kita doain ya. Saudara kita doain, kita ingat doain. Pokoknya jangan sampai diatur waktu kapan kita berdoa. Doa kapan saja. Ya. Orang yang sudah mati itu membutuhkan doa orang yang hidup. Wallahu a'lam bishawab. Nah,
Ya khair ya. Itu saja mungkin yang bisa disampaikan, kan dalam kondisi safar kita nggak tahu nih apa namanya sinyal dan lain-lain. Tapi yang pasti ini bisa kami sampaikan dari kota Denpasar Bali ya, karena baru landing juga kita. Banyak aktivitas yang lain nanti saksikan teman-teman secara online ya. Dan semoga Allah berikan kemudahan buat kita insya Allah. Sekali lagi buat Bro Agam, jazakallah khair ya. Kami izinkan untuk mampir ke Anomali dan kita doakan semoga sukses selalu, rame selalu ya. Bisa menjadi kebaikan buat tempat ini insya Allah. Pertanyaan yang terjawab nanti kita jawab di sharing Iya, session. buat yang nggak belum terjawab, nanti kita ada sharing session. Ya, ada sharing session ya bersama MC kondang kita. Ya. Bro, break. Tapi celananya udah nggak belel kan. Mama ngomel. Kajian Baker belel diomelin dia. Karena dia pakai sarung, cap gajah tepar. Ya, insyaallah. Semoga bermanfaat insyaallah. Minta maaf pada kekurangan bro ya. Jaga ukhuwah ya. Kita minta sama Allah untuk dijaga ukhuwah kebangsaan kita. Jangan gampang berpecah belah. Ya, jangan gampang terfitnah. Ya, terkorak dihancurkan ukhuwah kebangsaan kita. Allah muliakan diri kita insyaallah. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Alhamdulillah asyhadu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.